Selamat pagi. Pagi, Pak. Keras banget. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semoga hari ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keimanannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekarang Bapak ingin melakukan presensi dulu ya. Rizka, Hadir, Pak. Risma, Hadir, Pak. Rizky Fadila, Hadir, Pak. Rahma, Hadir, Pak. Sepia, Hadir. Rangga, Hadir, Pak. Okta, Hadir, Pak. Niken. Hadir, Pak. Oke, baik, semuanya sudah hadir ya. Nah, sekarang kita berdiri, kita melakukan pemanasan sebelum kegiatan pembelajaran. Bangun, hitung sama-sama ya. Siap. Mulai dari kepala ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping, patahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinggul. Goyangin ke sebelah kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. Kaki. 1, 2, 3, 4. Belakang. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Belakang. 1, 2, 3, 4. Nah, cukup. Duduk lagi. Nah, semoga kita semua jadi siap untuk melakukan pembelajaran kita hari ini. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait globalisasi. Ada yang masih ingat globalisasi itu apa? Saya, Pak. Boleh, Rahma. Globalisasi adalah proses menyatunya interaksi masyarakat di seluruh dunia. Nah, aspeknya itu ada ekonomi, kebudayaan, politik, dan Ya, dan sebagainya ya. Iya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Rahma. Jadi benar ya apa yang dikatakan Rahma. Globalisasi merupakan proses integrasi yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia melalui berbagai aspek seperti kebudayaan, ekonomi, politik, hukum, dan juga sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait jenis dan juga fungsi uang. Nah, di pembelajaran hari ini diharapkan siswa tuh bisa mendefinisikan berbagai macam jenis uang dan juga mampu untuk menganalisis fungsi-fungsi uang. Nah, kalau kalian mendengar kata uang, apa yang terlintas di kepala kalian? Yang langsung, kalau kalian dengar kata uang, oh terkira ini gitu. Ada nggak? Kalau untuk transaksi, kalau untuk pembayaran. Terus ada lagi? Buat jajan misal, buat jajan butuh uang. Nah, itu apa lagi?
Yoris. QRIS itu pembayaran ya, dia cara pembayaran. Nah, kalau bapak tuh terpikir kata menabung. Kalau misalkan mendengar kata uang, bapak akan berpikiran untuk menabung. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sedikit uang, kita tuh perlu kerja keras, ya kan? Kita perlu kerja, kita perlu meluangkan waktu kita untuk bekerja supaya kita bisa menghasilkan uang. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan uang itu terhamburkan begitu saja ya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, terbentuknya uang. Zaman dulu orang tuh nggak langsung menggunakan uang. Orang-orang zaman dulu tuh tidak langsung menggunakan uang untuk alat pembayarannya. Tapi mereka jika menginginkan sesuatu atau ingin memenuhi keinginannya, mereka melakukan barter. Ada yang tahu nggak sih barter itu apa? Bertukar barang. Ya benar ya. Jadi barter itu bertukar barang. Bertukar barang yang memiliki nilai yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, barter itu mulai ditinggalkan, mulai dilupakan sama orang-orang. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Karena orang-orang zaman dulu tuh belum tahu nilai barang tersebut tuh segimana, kayak 5 kilo beras dan 5 kilo telur itu kan nilainya nggak sama ya, meskipun beratnya sama tapi kan mereka nilainya tidak sama. Nah dari situ akhirnya mulai itu ditinggalkan. Tapi setelah ditinggalkannya barter, tidak langsung menggunakan uang. Jadi habis begitu barter ditinggalkan, orang-orang langsung menggunakan uang, itu enggak ya. Tapi mereka mulai menggunakan benda bernilai, terus surat jaminan emas, uang kertas tanpa jaminan emas, hingga ke logam mulia. Nah dari logam mulia ini barulah muncul tuh uang-uang tunai, uang-uang fisik yang kita punya saat ini. Terus seiring berjalannya teknologi, uang fisik juga mulai ditinggalin. Nah mulai beralih ke uang elektronik. Lanjut, kita bahas di jenis uang. Jadi uang ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama berdasarkan wujudnya, terus berdasarkan nilainya, berdasarkan bahan pembuatannya, dan juga berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada berdasarkan bentuknya. Ada uang kartal dan juga uang giral. Kalian punya uang yang ada di saku? Boleh dikeluarin? Boleh dikeluarin uangnya yang ada di saku? Nah, uang yang ada di saku kalian itu namanya uang kartal, atau yang secara fisiknya dia terlihat. Nah ini kan terlihat nih semua kan. Nah itu disebutnya sebagai uang kartal. Nah yang kedua itu ada uang giral. Uang giral itu, maaf, bapak kayak contohnya lupa. Ini. Nah, ini uang kartal. Sama nggak sih sama yang kalian pegang sekarang? Sama kan? Nah ini uang kartal. Terus uang giral tuh kayak gimana? Ini contoh dari uang giral, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Uang giral nih sepertinya kayak cek, terus uang-uang yang ada di dalam rekening bank itu disebut sebagai uang giral. Lalu ada uang berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatan itu ada dua, uang kertas dan juga uang logam. Uang kertas itu seperti ini. Sama nggak sama yang ada di tangan kalian tadi? Sama. Nah itu uang kertas. Sedangkan uang logam itu yang emang terbuatnya asli dari logam. Nah bunyi kan? Kalau uang kertas nggak bisa dia. Lanjut. Jenis uang berdasarkan wujudnya. Kalian tadi bisa megang kan wujud uangnya? Nah itu disebut uang tunai atau uang fisik. Contohnya ini dia. Ini contoh uang fisik. Lalu ada lagi uang elektronik. Nah, kalau orang tua kalian ini punya rekening bank, uang yang ada di dalam rekening bank itu termasuk uang elektronik. Atau saat ini tuh mulai banyak ya aplikasi-aplikasi dompet digital kayak ShopeePay. Tahu ShopeePay? Tahu. Dana tahu? Tahu. Nah itu termasuk aplikasi yang menyediakan uang elektronik. Selanjutnya ada uang berdasarkan nilainya.
uang berdasarkan nilainya itu ada uang penuh dan juga uang tanda. Apa yang membedakan uang penuh dan uang tanda itu adalah dari biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk pembuatannya, untuk bahan pembuatannya. Contoh uang penuh itu di sini ada uang logam. Nih, jadi kayak uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah atau 1000 rupiah itu contoh dari uang penuh. Karena Bank Indonesia tuh perlu mengeluarkan nominal sebesar itu. Misalnya, Bank Indonesia ingin mengeluarkan uang logam 100 rupiah. Maka nominal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk bahan pembuatannya itu sebesar 100 rupiah. Nah, jadi uang yang dikeluarkan dengan uang yang dihasilkan itu nilainya sama-sama 100 rupiah. Sedangkan uang tanda itu biasanya ada di uang kertas. Kayak Bank Indonesia ingin menciptakan nominal uang sebesar 10.000 rupiah. Namun biaya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu mungkin hanya sekedar 500 rupiah atau 750 rupiah. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini urusan sedikit ya. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang itu ada dua, fungsi asli dan juga fungsi turunan. Nah, fungsi asli uang itu sebagai alat tukar atau alat ukur nilai, sedangkan fungsi turunan itu sebagai alat pengukur kekayaan ataupun alat investasi. Nah, alat tukar itu kalau kalian pergi ke pasar, kalian berbelanja kan, kalian membutuhkan telur, akhirnya kalian mengeluarkan uang kalian untuk membeli telur. Nah, sedangkan fungsi uang sebagai pengumpul kekayaan itu kayak kalau kalian menabung di bank, terus menyimpan uang kalian, terus akhirnya uang kalian itu kan akhirnya bertambah ya. Kalau misalkan kita simpan di bank itu kan ada bunganya. Nah, itu sebagai alat pengumpul kekayaan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak ingin membentuk kelompok. Bapak akan bagi jadi dua kelompok. Kelompok satu itu barisan belakang ada Niken, Okta, Rangga, dan juga Sepia. Nah, kelompok dua ini ada Rizky Fadilah, ada Risma, ada Rahma, ada Liska. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya adalah kalian membuat skenario terkait ini nih, skenario yang bisa menonjolkan si fungsi uang. Kan fungsi uang tadi ada dua, sebagai fungsi asli dan juga fungsi turunan. Nah, di skenario tersebut kalian harus menonjolkan salah satunya. Jadi kalian pilih tuh mau menonjolkan fungsi aslinya atau fungsi turunannya. Waktu diskusinya 10 menit cukup? Cukup. Kalau gitu sekarang bergabung ke kelompok masing-masing. Kita mulai membuat skenario ini. Oh iya, nanti sehabis itu kalian satu kelompok yang berani maju untuk memainkan peran atau menunjukkan hasil skenarionya, akan mendapatkan poin tambahan sebesar 5 di nilai UAS nanti. Oke? Nah, sekarang berkumpul. Kamu sih bacanya? Di Kursinya aja. Oh iya, kursinya aja boleh bisa. Ayo. Lu terlalu lihat ke sini. Ayo, ada yang ini ya. Ini Pak, Apa? tadi saya katanya nggak tahu. Gak tahu apa, fungsi uang. Iya. Yang tadi fungsi uang kan ada sebagai fungsi asli dan juga fungsi turunan.
Nah, nanti kalian bikin skenario yang menunjukkan si salah satu fungsi tersebut. Kalau misalnya kalian sabar ya. Kalau misalnya kalian pengen menunjukkan fungsi asli, berarti kalian membuat skenario yang menunjukkan kalau si uang itu sebagai alat tukar atau alat ukur nilai. Nah, kalau misalnya kalian pengennya yang menunjukin fungsi sebagai fungsi turunan, itu berarti kalian bikin skenario itu yang menunjukkan bahwa si uang itu bisa loh sebagai alat mengukur kekayaan gitu. Paham? Oke, ayo dikerjain ya. Siapa? Ada yang mau tanya ya nih kelompok kedua. Kita ini fungsi bedanya apa ya? Ya tuh. Fungsi turunan sama fungsi asli. Ya. 16. Nah, fungsi turunan sama fungsi asli kan. Nah, kita mau ambil narasinya fungsi asli. Iya, benar. Sudah kepikiran belum? Oke, Ini lagi dicatat ya. Oh, terus kita ininya, Iya. propertinya. Propertinya. Proper sekali, keren. Kalian ini catat gimana skenario nya. Mana coba saya lihat. Ayo guys, udah belum nih? Udah selesai belum? Udah. Oh, kelompok 1 tadi udah ya? Kelompok 2 berarti yang belum ya? Iya. Apa yang diingini apa kelompok 2? Pembagian karakternya. Bagian perannya. Iya. Masih ada cara perannya siapa aja? Ada penjual sama pembeli. Oh, ada penjual, ada pembeli. Oh, berarti mau menunjukkan fungsi uang sebagai fungsi asli. Terus letaknya di mana dilakukan? Letaknya di sekolah. Oh, di sekolah. Di kelas. Oh, di kelas. Iya. Kamu bisa di sekolah jualan? Bisa. Bisa. Ayo, selesai. Nanti ini mau maju nggak?
Udah belum semuanya udah? Udah? Kalau udah, Bapak mau nanya siapa yang mau maju untuk memainkan peran dari skenario yang sudah dibuat? Angkat tangannya. Waduh, kelompok 2 nih yang siap. Berarti kelompok 2 nih maju ya? Iya. Let's go, let's go. Di sini ya, di depan ya, di depan ya. Ya boleh, boleh, boleh. Ken, kesini mas datang. Ayo yang lain perhatikan ya. Iya, gimana ya? Perkenalan dulu Pak. Oh iya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bermain peran terkait dengan jual beli. Nah, di sini saya Rahma Miftahul sebagai narator dan rekan saya sebagai penjual. Saya Rizky Fadila sebagai penjual. Saya Risma Veronisa sebagai pembeli. Oke. Oke, silakan ditonton. Oke. Nah, pada waktu istirahat di sekolah, ada satu siswa yang malas datang ke kantin. Iya, lapar banget deh, tapi males ke kantin, pasti ramai kantin jam segini. Risma tidak sadar jika tidak jauh darinya ada anggota OSIS yang sedang menawarkan produk. Halo Kak, kamu lagi malas ke kantin ya? Iya nih, aku lagi males ke kantin. Kalau begitu pas banget nih Kak, OSIS sedang menambah dana untuk kegiatan Omniflex dengan cara menjual produknya. Nih, kita jual keripik dan juga susu loh Kak. Ih, pas banget. Ya udah deh, aku mau keripiknya 1 sama susunya 1 ya. Jadi berapa? Oke Kak, untuk totalnya jadi 10.000 ya. Nih uangnya. Makasih ya Kak. Terima kasih juga ya Kak, semoga sehat selalu. Iya, terima kasih. Nah, berdasarkan adegan tersebut menunjukkan fungsi asli uang sebagai alat tukar, di mana uang tersebut digunakan untuk membeli barang yang diinginkan. Ada susu dan sebungkus keripik. Yeay. Gimana kelompok 2? Boleh duduk lagi. Berarti nanti kelompok 2, semua anggota kelompok 2 akan mendapatkan tambahan 5 poin pada nilai puasan ini. Sekarang balik lagi ke tempat semula. Kita rapikan lagi kelasnya. Nah, sekarang sudah tahu kan apa aja jenis-jenis uang dan juga apa saja fungsi dari uang. Berhubung waktu bertemu kita sudah habis, tinggal sedikit lagi. Bapak ingin menanyakan, Bapak ingin menawarkan, adakah yang ingin memberikan kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Boleh, Rangga. Baik. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah tentang uang adalah sebuah alat yang digunakan untuk membeli barang. Nah, pada fungsi pokok dari uang adalah untuk sebagai alat tukar dan fungsi pokoknya sebagai penyimpan kekayaan. Nah, sebelum menggunakan uang, orang-orang zaman dulu menggunakan sistem barter, kemudian menggunakan emas dan surat-surat berharga, kemudian uang, sampai saat ini menggunakan uang elektronik. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, jadi benar ya, kesimpulan kita pada pertemuan hari ini adalah uang memiliki 4 jenis. Tadi berdasarkan 4 jenis tadi ada berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan bahan pembuatannya, dan juga berdasarkan nilainya. Terus tadi juga sudah disampaikan oleh Rangga, fungsi uang tadi ada 2.
Yang pertama fungsi asli sebagai alat tukar atau alat ukur nilai, dan yang kedua adalah fungsi turunan sebagai alat penambah kekayaan atau alat investasi. Terus zaman dulu orang-orang sebelum menggunakan uang menggunakan sistem apa namanya? Barter. Sistem barter itu bertukar barang yang satu dengan barang yang lainnya. Di pertemuan kali ini, Bapak tidak akan memberikan tugas di rumah, tapi Bapak meminta kepada teman-teman, kepada adik-adik untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Materi tersebut adalah terkait bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Materinya terkait apa? Bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Jangan lupa untuk dicari tahu dan dipelajari di rumah sebelum kita bertemu pada pertemuan minggu depan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malas untuk belajar. Terus motivasi diri kalian untuk terus semangat belajar, karena sekerja kerasnya kita yang kaya tetap cipung. Enggak ya, kita bisa lebih sukses dari cipung ya. Kalau kita mau terus belajar, kita mau terus berusaha. Nah, setelah kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih ya teman-teman. Iya, Pak.